Oh. Bumbu masakan ini kedoyanan Mak Enah banget. Tapi ayah yakin Mak Enah kagak pernah makan terasi segede ini. 10. Bayangin ya, 10 kilo. Kita aja kalau nyambel paling pakai segini nih, Pak. Iya. Segini doang kan, Pak? Kalau nyambel. Iya. Ini udah kuat banget aromanya segini. 10 kilo, ini 7 turunan nggak habis, Pak. Iya. Terasi khas Lombok udah sejak lama jadi kebanggaan warga lokal. Dibikin dari bahan baku seger, terasi ini punya ciri khas yang langsung bikin melongo. Ukurannya bombastis, berkali-kali lipat lebih gede dibandingin ame terasi kebanyakan. Nah, ayah sekarang lagi megang terasi super jumbo nih. Terasi super jumbo ini, ayah mau langsung makan. Kalau ayah boleh jujur nih, makan terasi dengan berat sekitar 18 kg ini adalah pengalaman pertama. Rasa gurih-gurihnya ya. Kalau dari rasa, terasi Lombok emang lebih terasa gurihnya dan aromanya kagak terlalu nyegrak. Tapi lama-kelamaan, ayah mulain kagak sanggup buat makan sambil megangin nih terasi ukuran jumbo. Ayah nggak sanggup ngabisin terasi sebanyak ini. Karena umumnya terasi dipakainya sedikit. Itu pun untuk tambahan ya bumbu masakan. Buat yang takut, minggir! Kagak berlebihan sih kalau terasi jumbo jadi kebanggaan warga Lombok. Aroma gurihnya yang khas dan teksturnya yang padat bikin ini bumbu paling banyak dicari. Khususnya buat racikan menu khas Lombok kayak ayam taliwang ame pelecing kangkung. Pak Kolbi, Iya. ayah lihat nih Pak, di sini tuh terasinya besar-besar banget Pak. Emang kayak gitu, kita siapin teman-teman yang mau. Sesuai permintaannya Pak ya. Jadi ada yang mau ukuran kecil, ukuran besar nanti betul. bisa dibentuk di sini langsung ya Pak ya. Bisa banget. Pak, ayah penasaran nih Pak. Untuk terasi-terasi sebesar ini Pak, pasti kan Bapak dapetnya langsung dari tempat pembuatannya langsung nih ya Pak ya. Iya, betul. Ayah mau tahu Pak, pembuatannya itu di mana sih Pak? Penasaran nih ayah. Pembuatannya banyak tempat, terutama di Lombok Timur sana, di Oh, Jerowaru. Jerowaru? Iya, betul. Oh, di Jerowaru itu banyak tempat pembuatan terasi langsung nih Pak. Dan itu Ngejawab rasa penasaran, ayah sengaja datengin ke tempat pembuatan terasinya. Beruntung ayah ketemu ame salah satu warga yang profesinya bikin terasi. Namanya Ahmad Turmuzi atau biasa dipanggil Muji. Dikeringin. Dalam sehari, Muji bisa memproduksi sampai 200 kg terasi berbagai ukuran. Terasi-terasi sebesar ini nih, proses pembuatannya kayak gimana sih Pak? oh ada di dalam proses. Di dalam? Ayah boleh lihat nggak? Boleh. Boleh ikut proses sekalian boleh? Boleh. Boleh, oke sip. Dalam proses pembuatannya, ebi atau udang kering dibersihin dulu dari sisa pasir ame kulit keras. Sebagai bahan utama, ebi dicuci bersih buat mencegah kontaminasi kotoran yang berpengaruh ame kualitas hasil. Penggunaan pewarna makanan bertujuan buat bikin tampilannya semakin menarik. Aduk sampai adonan tercampur merata. Nah, ada satu bahan lagi nih yang bikin terasi Lombok beda ame terasi lain. Ini nih, ada tambahan ikan kembung yang sebelumnya udah dialusin. Selain kaya kandungan protein hewani, ikan kembung juga bikin gampang pas proses penggaraman. Nah, setelah proses pengadukan ini nih Pak, diapain lagi Pak? Tinggal digiling nanti. Tinggal digiling ya? Ini nanti. Mana mesin? Oh ini mesinnya. Digiling, dimasukin sini, terus ke sini udah jadi nih, tinggal cetak jemur. Kalau warnanya udah kemerahan, adonan terasi terus dialusin pakai alat giling kayak begini, biar teksturnya jadi lebih padat. Wah, ayah jadi penasaran, pengen bantu ngegiling, tapi pakai cara ayah sendiri. Cara yang ayah maksud tuh ini, cara masih manual, cara tradisional ya Pak. Iya benar.
Oke, sekarang boleh dimasukin Pak Muji. Nah, ini cara ini. Oke. Pas numbuk adonan ebi, otot lengan kerasa pegel ame kaku. Ini lantaran tangan Aye kudu cengkram sambil ngayunin nih alat penumbuk terus-terusan. Tahan kaki. Semakin lama numbuk kayak begini, bikin tangan kerasa lemes ame gemeter. Jadinya Aye kayak kehilangan fokus nih. Gimana Pak? Udah halus belum? Udah halus ya. Oke, ini kita sekarang pindahin dulu. Semakin lama bukan jadi lebih ringan, tapi malah sebaliknya. Apalagi waktu adonannya makin halus. Adonan bakal gampang nempel dan juga lengket ame alat tumbuk. Wah, tapi Aye kagak patah semangat nih. Nah, ini hasil tumbukan Aye ya. Kata Pak Muji udah halus. Ya takut, minggir. Setelah adonannya bertekstur padat, langsung bisa dicetak. Sini Pak. Buat jenis ukuran, di mari sih biasanya ngikutin maunya pasar. Pak Jani. Iya. Pak, ini misalkan udah jadi nih Pak, sekotak nih Pak. Nah, Padat semua nih udah jadilah kotak. Ya. Kira-kira itu beratnya itu kurang lebih berapa kilo? mungkin 10 ada lah. Bayangin ya 10 kilo. Kita aja kalau nyambel paling pakai segini nih Pak. Iya. Segini doang kan Pak kalau nyambel. Iya. Ini udah kuat banget aromanya segini. 10 kilo ini 7 turunan nggak habis sih Pak. Iya. Beres nyetak terasi jumbo, tiba-tiba aja Aye kepikiran pengen nyetak terasi sendiri sambil berkreasi. Wow. Penasaran kan Aye bikin apa? Iya, penasaran ini. Penasaran. Sabar. Kondisi adonan yang sedikit basah bikin lengket di tangan. Jadi terasi ini ketika basah dia kayak tanah liat ya. Jadi kita bebas bisa bentuk sesuka kita. Teksturnya masih lembek, jadinya Aye kudu hati-hati, jangan sampai hancur nih adonan. Wah, akhirnya dengan ketelitian dan fokus tingkat tinggi, Aye berhasil bikin tumpeng terasi. Mantap. Bagus ya Pak? Bagus. Nih Pak, dari tadi tuh Aye pas ngebentuk nyetak tuh Aye udah kepikiran, wah ini kalau dibentuk pakai tangan sendiri nih keren nih buat dikreasikan jadi sesuatu. Buat yang takut, minggir. Ternyata yang tua itu keras ya Pak. Nah, Gimana rasanya? eta. Di pinggir bendungan Batu Bulan, Tanah Sumbawa, Aye diajak masuk kebon ame Bang Dani dan juga mak-mak di mari. Dari bawah sini udah kelihatan banget tuh pohon asem yang buahnya banyak banget. Bang Dani, ini pohonnya besar banget Bang. Ini sepertinya pakai galang nggak bisa ya Bang ya? Nggak bisa bang, besar nih, panjang ini tak. Bisa naik ini tak? Sepertinya mau nggak mau Ayah harus naik. Karena kalau nggak dipanjat nggak bisa ngejangkau pakai ini Bang. Karena pendek. Pohonnya rantingnya di atas tinggi-tinggi. Oke Bang Dani, kita naik. Aye emang paling kagak demen ketinggian. Tapi kalau buah asemnya sebanyak ini, beda ceritanya. Bang Dani coba panjat duluan dan ngasih jalan buat Aye harus pijak dan pegangan di bagian yang mana. Kalau keahlian manjat Bang Dani, Aye kagak ragu dah. Udah bisa manjat dari orok katanya. Sekarang giliran Aye, mesti nyari pegangan ranting yang pas dan kuat buat nahan beban badan. Aye juga kudu hati-hati, kayu asem ini kulitnya kasar dan tajam. Tak. Ayah bisa naik pohon asam. Ternyata benar.
Kata Bang Dani ya, untuk pohon asem ini walaupun kecil rantingnya, dia kuat dipijak. Pohon asem punya kayu yang elastis dan alot. Itu tuh yang bikin Aye pede buat manjat sampai ke ujung-ujung rantingnya. Tanaman asem ini banyak banget di wilayah Sumbawa. Itu cuma satu jenis atau ada jenis lain, Bang? Banyak jenisnya, Bang. Banyak jenisnya? Ya, contohnya pohon asam yang kita naiki sekarang ini jenis pohon asam papan namanya. Ada asam monyet namanya. Asam monyet. Ada asam... Biasa aja dong, Bang. Oh, monyet ngomongnya kayak. Asam papan, asam monyet. Ya, asam kerbau. Nah, itu dia perbedaannya dari apanya, Bang? Itu di buahnya, Bang. Wah, fakta yang baru Aye tahu nih. Ternyata pohon asem jadi salah satu tanaman paling banyak di Sumbawa. Iklimnya yang kering bikin tanaman ini tumbuh subur. Jenis asem papan ini yang paling banyak dimanfaatin warga lantaran ukuran buahnya yang gede dan juga lebih berisi. Kita goyang-goyangkan rantingnya untuk menjatuhkan yang sudah matang. Oh, jadi biar Indo sama Ririn di bawah ambil yang sudah rontok ya? Ya. Jatuh ya? Waduh, makin ke ujung resikonya makin gede. Kalau kagak kuat pegangan, ya Aye bakalan jatuh juga. Udah siap, hati-hati ya. Oh. Nih, Aye bikin hujan asem. Cara panen ini sekaligus seleksi alam. Buah yang mateng bakalan otomatis rontok dan buah yang masih muda bakal tetap kuat ngegantung di rantingnya. Di posisi ini, Aye kagak boleh lengah sedikit pun. Pegangan kudu kuat. Aye mesti terus ngegoyangin ranting sambil nahan keseimbangan badan Aye biar kagak jatuh kayak asem-asem nih. Oh iya, Pak. Ririn sama emak-emak di bawah langsung kocar kacir. Maafin ya, tapi ini hujan rezeki. Amin. Kayaknya sih udah kagak ada buah yang jatuh lagi. Kalau gitu kita turun pakai jalan pintas aja ya Bang Dani. Wah. Itu adalah yang namanya tangga darurat. Ranting karena pohon asem ini udah kuat. Nah, bisa dilihat. Ayo Bang Dani. Tuh. Ini cara orang-orang kampung sini ketika turun dari pohon asem ya, Bang. Mantap. Dapat berapa karung kita nih? Ada sekitar 2 karung ya. Siapa sih yang kagak nelen ludah ngelihat buah asem? Pasti seger banget. Bang Dani, nih Bang, ini udah setelah kita bersih nih. Bang, Ayo mau tahu nih Bang, kalau ciri-ciri yang udah mateng itu kayak gimana Bang? Dari suaranya bisa kita dengar kalau Suara? dia lebih kayak gopong. Nah, Oh, gopong. terus kelihatan dari urat tuh. Oh ini. Oh ini mateng ya, tuh udah pecah sendiri dia. Matang. Wah iya, Belum matang sih gini dia agak keras. keras. Agak Oh keras iya, ya. kayak gini. Dia kita pencet-pencet lah, kita Begini? patahkan. Nah, Oh iya, dia masih putih Bang. ini yang enak, Bang. Ini nggak terlalu matang, mentah sih ini Bang ya. Mentah. Enak nih kata Bang Dani yang paling enak. Ah. Kita ini Jangan sebut buah asem kalau rasa asemnya kagak seasem nih. Aduh. Tajam banget Bang. Enak apanya ini? Merinding Bang. Ayo cobain yang matang aja Bang. Tetap asam. Cuma asamnya itu lebih apa ya? Namanya matang, lebih pulen asamnya Bang. Lebih beraroma, ada sedikit manisnya. Cintu. Emang iseng bener dah Bang Dani. Tapi kagak apa-apa. Asemnya bikin seger dan ngilangin aus Aye. Faktanya, walaupun ini rasanya manis, tetap aja namanya buah asem. Ya kan? Bukan asem karena rasanya, tapi emang namanya buahnya asem. Buat takut, dengar. Nah, sampai rumah, pekerjaan masih lanjut terus. Aye ngadem dulu dah sambil nyortir buah asemnya. Kita sortir dulu ya, Tak. Ini yang panjang sama yang pendek. Panjang, Pisahkan. pendek, oke. Di kampung ini, asem jadi salah satu penghasilan warga biar dapur tetap ngebul. Buat jaga kualitas dan juga harga, ukuran asem kudu dipilah. Bang Dani,
Itu bijinya kan dikupas sih Bang? Ya. Emang kenapa Bang kalau nggak dikupas? Ini kalau ada bijinya ini ada hamanya. Ngebuang biji asem jadi salah satu cara warga lokal biar asemnya awet disimpan lama. Khusus buat buah asem yang udah selesai dijemur. Ternyata yang bikin capek bukan manjatnya doang, tapi ngupas sama nyongkelin biji asemnya juga bikin pegel. Tapi ya namanya juga kerja. Mana ada sih yang kagak capek? Bener kagak? Pak, ini udah banyak nih, minta tolong dijemur ya. Oke, nih itu satu lagi. Oke. Dah. Nah, oke ini jemur dulu ya. Oke. Daging buah asem yang udah terpisah dari bijinya terus dijemur di bawah matahari sampai kering. Tujuannya buat nurunin kadar air biar lebih awet dan kagak gampang berjamur. Cara ini udah dipakai masyarakat Sumbawa sejak zaman dulu. Kalau cuaca bagus kayak hari ini, paling cukup dijemur sehari aja. Buah yang udah kering lanjut dikumpulin sesuai sama kualitasnya. Bang Dani, ini udah air remes nih Bang. Udah padat. Nah, sudah padat. Nah, tinggal ambil garam, digarami bagian luarnya. Bagian luarnya aja digarami. Oke. Satu lagi nih bahan pengawet alami yang dipakai masyarakat Sumbawa, yaitu garam. Caranya, taburin garam di bagian luar asem yang udah dipadetin. Tujuannya buat ngejaga tekstur dan juga kualitas daging buah asem selama proses penyimpanan. Lanjut masukin daging buah asem ke dalam gentong gerabah atau yang masyarakat sini nyebutnya petinang. Jadi untuk proses pengawetannya itu kita taruh di dalam petinang. Petinang ini bisa mengawetkan asam ini lebih dari 1 tahun. Bocah takut, minggir! Kesuburan tanah dataran tinggi Sembalun, Lombok Timur bikin banyak tanaman berkhasiat tumbuh subur. Salah satunya asitaba. Uniknya bukan buah atau batangnya yang diburu, tapi daunnya. Emang apa sih istimewanya? Sebagai tanaman herbal, ini daun punya banyak banget khasiat. Di antaranya buat detoksifikasi atau buang racun dalam tubuh, ngelindungin fungsi hati, ginjal, dan masih banyak lagi. Ini lantaran kandungan antioksidan, serat, ame klorofil, atau zat hijau daun yang terdapat di dalamnya. Pak Rasid, Iya Pak. sebenarnya tuh kita tuh ini kan pakai cutter ya Pak. Iya pakai cutter. Sebenarnya kayak biasa banget pakai cutter Pak. Aye pengen yang beda gitu, pengen pakai tangan langsung. Boleh, Kira-kira Pak. aman nggak nih? Pakai Aman. nggak ngerusak ini? Ya tapi hati-hati aja. Tapi hati-hati aja. Oke. Kita poltek. Ini masih bisa nih Pak. Pas bantu panen, Aye baru tahu ternyata kagak semua daun boleh dipetik. Siap Pak. Jangan rusak ke tanaman. Oke, jadi tetap harus hati-hati ya Pak ya, karena nggak semuanya bisa dipeltek. Kalau semuanya dipeltek, mati dia, nggak ada keturunannya. Petani biasanya milih daun yang udah tua, sementara daun mudanya dibiarin aja biar tetap tumbuh. Nah, bisa. Masih renyah dia. Kayak ini. Ternyata yang tua itu keras ya Pak. Ya kayak seperti ada urat-uratnya gitu. Urat-uratnya. Seret ya. Daun yang udah tua posisinya biasanya paling bawah dan terluar dari rumpun tanamannya. Pas udah nemu, Aye pakai telunjuk ame jempol buat neken ke arah bawah sambil dihentak biar tangkainya patah. Poltek. Pak. Akhirnya Aye dapat segenggam. Lumayan juga. Walaupun jempol lumayan sakit Pak. Ternyata kenapa warga di sini tuh memanennya pakai cutter? Karena ketika dipoltek lumayan keras. Bagian batang-batang basnya keras. Jempol pegel banget Pak. Iya benar. Kuku pun sakit. Karena dia punya batang seperti talas ya. Talas tapi Oke. lebih keras. Lebih keras dari talas. Ayo dapat segenggam. Buat yang takut, minggir. Tadi pas Aye lagi metik daun, kagak sengaja tangan Aye kena getah daun asitaba. Nah, nih, Aye tadi kecolet dari getahnya ini ya. Kuning tuh bisa dilihat. Kalau untuk getahnya tuh biasanya dikonsumsi kayak gimana Pak?
Kita seduh. Diseduh. Nah, kadang kita pakai campur madu, Madu, gula, gula, dimasak juga. dimasak. Dimasak. Tapi Pak, Ayah penasaran. Biasanya kan kalau langsung tanpa pengolahan tuh lebih khasiatnya lebih mantep ya harusnya. Lebih mantap, tapi Lebih kuat enggak ini sama pahitnya itu? Pahitnya. Pahit. Oh, rasanya pahit. Padahal Iya. tadi campur madu dan gula ya. Ayah percaya sih kalau pahit, yang namanya bermanfaat buat kesehatan pasti pahit. Pahit, Obat ya. aja pahit ya Pak. Iya, pasti pahit. Kalau ini kan bukan obat, ini buat merawat ya, Merawat. buat merawat semua kesehatan yang ada di organ tubuh kita. Ya, Pak, Ayah mau coba sekarang Pak. Boleh. Coba ya. Langsung aja dijilat nih. Langsung dijilat. Nah, Kayak gini. nah. Gimana rasanya? Eta sampai sini Pak. Betah lagi. Lantaran konsentrasi zat polifenolnya yang kental banget dan juga padat di dalam getah itu, makanya rasanya jadi berkali-kali lipat lebih pahit daripada daunnya. Ayah berhasil Pak. Yang biasa. Iya, langsung. Rasanya kalau kebayang pahitnya tuh nah, sampai keluar air mata. Mau muntah juga. Karena emang ini tuh sehat ya Pak ya. Sehat untuk kesehatan memang. Tanaman dari Jepang, kenapa dibudidayakan di sini? Karena manfaatnya itu banyak ya Pak ya. Banyak sekali. Buat yang takut, minggir! Kalau semua daun asitabak ini udah terkumpul, daun-daun ini langsung diikat dan juga bakalan dikirim ke tempat penjemuran. Wih, mantap. 1, 2, 3. Aduh. Wow. Jangan salah nih, satu ikat nih beratnya sekitar 30 kg loh. Jadi bisa dibayangin dah kalau Ayah ngangkut 2 ikat sekaligus beratnya jadi 60 kg. Ternyata selain beban yang berat, rintangan yang kudu Ayah laluin ngelewatin jalan terjal bebatuan kayak begini. Oh, gatel lagi. Jadinya pas jalan nanjak, Ayah udah kehilangan keseimbangan. Ya. Buat ngatasin ini masalah, Ayah kudu ngangkat satu-satu. Biarin dah, sambil ngos-ngosan juga Ayah jabanin. Waduh, emang Ayah kudu sabar nih ngebawa ini hasil panen. Bu, nih Bu, udah Ayah bawa ini Bu, hasil panennya. Aduh Bu, berat banget Bu, dan medannya tuh banyak batu-batu, curam, dan mesti nanjak juga. Ya, udah Ibu lanjut metikin. Oke, siap Bu. Ayo lanjut dulu Bu. Oke. Pak, ini bisa ditotalin Pak, kira-kira beratnya berapa Pak? 50 kilo. 50 kilo semua ini Pak? Kalau di Madura punya karapan sapi, di Lombok ada malean sampi. Acara ini bukan sekedar rame doang, tapi sebagai bentuk syukur masyarakat atas hasil panen dan rezeki yang mereka dapat. Selain itu, tradisi ini juga jadi cara buat menghargai sapi yang setia nemenin para petani ngebajak sawah. Krotok jadi piranti wajib yang kudu terpasang. Jadi pas sapinya berjalan atau berlari, alat ini bakal ngeluarin bunyi yang khas.
Nah, kebetulan pas Aye datang, Aye dikasih kesempatan buat masangin untuk krotok. Nah, sekarang Aye mau pasang krotok. Krotok ini langsung ke sapinya ya. Sebelumnya harus dibuka dulu talinya. Sebelum krotoknya dipasang, kita kudu mastiin kondisi sapi dalam keadaan tenang. Bandul kalung berbahan kayu ini kudu dipasang di leher sapi dengan posisi yang nyaman. Selain itu, tali pengikat juga harus cukup kuat supaya krotoknya kagak lepas waktu sapinya berjalan atau berlari. Dan sekarang, waktunya kita bawa sapinya turun ke arena. Nah, sekarang Aye mau coba yang lebih menantang ya. Sapi terbesar di sini namanya Banteng. Jadi Banteng ini udah berpengalaman, dia udah dibina dari kecil. Jadi ketika baru start langsung gaspol ya kalau ini Banteng ya. Oke, Aye penasaran nih Pak. Aye mau coba langsung. Tantangan paling berat tentu bukan soal berani doang, tapi gimana caranya bikin sapinya percaya sama Aye. Wow! Wow! Tapi rasa takut tentu berubah jadi keseruan pas Aye udah bisa lebih mengenali gerak-gerik si sapi. Ditambah suara krotok yang khas bikin adrenalin langsung terpacu. Akhirnya Aye berhasil menaiki sapi yang terbesar di sini ya, si Banteng. Itu yang paling cepat, yang paling kencang, yang paling brutal pokoknya larinya. Oh, Aye berhasil. Buatnya takut, minggir. Nah, tadi Aye udah naikin sapi yang ada krotoknya ya. Sekarang Aye mau coba naikin sapi ini, tuh yang nggak ada krotoknya. Kira-kira apakah lebih ekstrim atau ya sama aja kayak tadi? Ayo. Di luar dugaan Aye, sapi yang kagak pakai krotok justru jalannya pelan. Bisa jadi bunyi khas krotok ini ngaruh banget ke semangat sapi buat jalan. Lantaran pas kagak pakai krotok, jalannya sapi jadi lebih santai. Nah, ngomong-ngomong soal krotok, Aye jadi penasaran nih. Jadi pengen datengin juga salah satu pengrajinnya. Pak, ini yang diamplas biasanya bagian-bagian yang kasar ya Pak ya? Kalau untuk amplas sendiri amplas apa Pak? Yang kasar atau yang halus? Amplas. Yang halus, berarti udah finishing nih amplas terakhir. Krotok ini terbuat dari kayu bei. Jenis kayu dipilih karena ringan, kuat dan juga gampang dibentuk. Tapi bikinnya kagak gampang. Buat ngerjain satu buah krotok aja bisa makan waktu hampir 1 bulan. Oke, sudah selesai Pak. Sekarang tahap selanjutnya dicat. Krotok emang wajib dicat biar jadi menarik. Biasanya krotok dicat warna cerah dengan berbagai motif sesuai pesanan. Lapis 2 kali lagi Pak, sini juga. Ya putar ya. Wah, Aye jadi penasaran ame beratnya nih krotok. Pak Dayung, krotok ini dia punya berat berapa kilo Pak biasanya Pak? Ya 6 kilo sampai 5 kilo. 6 sampai 5 kilo ya Pak ya? Wah, lumayan juga Pak, 6 sampai 5 kilo. Iya. Nah, untuk biasanya dipakai di apa nih Pak? Ini di leher. Di leher, lehernya sapi Pak. Leher sapi. Leher sapi. Nah, umumnya krotok ini dipakai di leher sapi. Beratnya tuh 5 sampai 6 kilo Pak. Ada nggak Pak yang lebih berat dari ini Pak? Ada juga? Ada. Apa tergantung besar kecilnya sapi juga? Besar sama yang kayak ini besar. Oh, wah ini dilukis ya Pak ya? Ya udah. Wah ini ada dilukis. Oh, berat banget. Dilukis 8 kilo ini. Ini gambar burung Garuda. 8 kilo, berarti sapinya besar nih. Sapi besar. Kira-kira kalau Aye pasang krotoknya ke badan, Aye sanggup nahan bebannya kagak ya? Aye mau coba ini Pak, jadi sapi. Aye mau coba bawa ini krotok ini yang paling besar di sini ada Pak.
Satu krotok beratnya bisa sampai 9 kg. Kalau ditumpuk di badan Aye, kira-kira Aye sanggup ngalungin berapa banyak ya? Eko Pak Dayung, boleh langsung disiapkan. Ini boleh dikalungin. Wah, berat banget, Pak. Oke, Pak. Ada lagi, Pak? Waduh, banyaknya krotok di badan Aye bikin badan jadi pegal juga nih. Oke. Nah, Pak, ini bisa ditotalin, Pak. Kira-kira beratnya berapa, Pak? Ayo, Pak Dayung. Ini ada berapa ada? Sekitar 50 kilo. 50 kilo semua ini, Pak. Ya. 50 kilo berarti yang kanan kiri 20 kilo Pak. 20 kilo 20, leher 9 ya kurang lebih ya. Wow! Berhasil. Gua takut. Minggir.